Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ayuni Ganingrum dengan NIM A4102000086. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum penilaian hasil belajar matematika. Di sini saya membuat soal untuk tingkat SMP pada pelajaran matematika untuk kelas 7, materi aritmatika sosial dengan level kognitif HOTS. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 3.11 menganalisis aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto, neto, dan tara. 4.11 menyelesaikan permasalahan berkaitan tentang aritmatika sosial berupa penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase bruto, neto, dan tara. Selanjutnya untuk indikator pencapaian yaitu 1.11.1 menjelaskan nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. 1.11.2 menjelaskan persentase untung dan rugi. Selanjutnya 1.11.3 menjelaskan diskon, bruto, tara, dan neto. 1.11.4 menjelaskan bunga tunggal dan pajak. 4.11.1 menjelaskan permasalahan tentang nilai suatu barang, harga penjualan, dan harga pembelian. 4.11.2 menjelaskan permasalahan tentang persentase untung dan rugi. 4.11 menjelaskan permasalahan tentang diskon, bruto, tara, dan neto. 4.11.4 menjelaskan permasalahan tentang bunga tunggal dan pajak. Berikut beberapa soal yang sudah saya buat. Yang soal pertama terkait sistem jual beli, di mana soal ini banyak mengkaitkan perdagangan dan banyak konsep yang termasuk dalam menghitung harga jual dan harga beli suatu barang. Hal ini menuntut pemikiran kritis seorang siswa. Yang soal kedua menyangkut tentang perhitungan persentase soal kerugian dan keuntungan, di mana soal ini sesuai dengan kompetensi dasar yang menjelaskan nilai suatu barang, harga penjualan, harga pembelian, serta menjelaskan permasalahan persentase untung dan rugi. Untuk soal yang ketiga adalah soal yang tidak rutin, sehingga soal ini jarang diberikan. Soal ini termasuk soal hot, sehingga butuh pemikiran kreatif dan kritis untuk menyelesaikan soal ini. Untuk yang soal keempat yaitu soal yang saya kembangkan, sehingga tidak bisa diselesaikan dengan satu atau dua cara. Sehingga soal ini dibutuhkan beberapa langkah seperti menghitung bruto, neto, dan tara. Dan untuk soal yang kelima tergolong ke dalam menjelaskan pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berbagai pekerjaan seseorang untuk menghitung pajak. Dari 5 soal yang saya buat sudah termasuk soal HOTS. Akan tetapi untuk soal nomor 2 direvisi karena harga seekor kerbau dapat disesuaikan dengan harga yang nyata. Berikut bukti korespondensi kedua validator ahli saya. Yang pertama Pak Tri Sutanto SPD, guru SMP Negeri 4 Tawangsari, sudah mengajar selama 20 tahun. Beliau merupakan tetangga saya. Dan yang kedua yaitu Pak Suwarno SPD, guru SMP Negeri 3 Garung, sudah mengajar selama 31 tahun. Beliau merupakan ayah dari teman saya. Kemudian saya sudah melakukan validasi ahli dari kedua validator saya. Untuk soal yang pertama, memiliki kriteria validitas sedang dan tinggi. Untuk soal yang kedua, memiliki kriteria validitas rendah dan sedang, sehingga soal yang memiliki jenis pernyataan validitas rendah dapat direvisi. Untuk soal yang ketiga yaitu memiliki kriteria validitas tinggi dan sedang. Untuk soal nomor 4, memiliki kriteria validitas tinggi dan sedang.
Untuk soal nomor 5, memiliki kriteria validitas tinggi dan sedang. Saran dan komentar dari dua ahli validator saya, soal nomor 2 perlu diperbaiki jika harga kerbau 1 ekor dapat disesuaikan dengan hal yang nyata dan bisa dilogika. Selanjutnya saya akan menguji dengan uji eigenvalue. Jika soal sudah memenuhi kriteria validitas tinggi, soal sudah dapat digunakan. Jika soal memiliki validitas sedang, soal dapat direvisi atau dapat digunakan. Jika soal memiliki validitas rendah, soal tidak dapat digunakan. Sebelumnya saya sudah menguji soal saya kepada 15 responden. Berikut ini 2 bukti korespondensi saya dari 15 responden. Yang pertama, Rosita Rizky Ramawati dari Politeknik Negeri Semarang dengan jurusan akuntansi, dan yang kedua Fadiah Alfiani Hastuti dari Poltekkes Surakarta dengan jurusan kebidanan. Berikut jawaban dari 2 koresponden saya. Kemudian saya melakukan uji validitas soal menggunakan person atau produk momen. Untuk soal nomor 1 memiliki R hitung 0,536028. Untuk soal yang kedua memiliki R hitung 0,408. Untuk soal nomor 3 memiliki R hitung 0319. Untuk soal nomor 4 memiliki R hitung 0,811. Untuk soal nomor 5 memiliki R hitung 0,59 dan didapat R tabelnya yaitu 0,513. Serta untuk nomor 1 memiliki kriteria soal valid. Nomor 2 memiliki kriteria soal tidak valid. Nomor 3 memiliki kriteria tidak valid. Soal nomor 4 memiliki kriteria valid, dan soal nomor 5 memiliki kriteria valid. Selanjutnya saya menguji hasil dari pengguna menggunakan ANATES sehingga didapatkan nilai reliabilitasnya 0,44 termasuk kriteria baik. Selanjutnya saya menguji daya beda dengan menggunakan aplikasi ANATES dari kelompok atas atau bawah. Untuk yang pertama, daya beda pertama bernilai 40,00, daya beda yang kedua bernilai 26,25, daya beda yang ketiga bernilai 15,00, daya beda yang keempat bernilai 30,00, daya beda yang terakhir yaitu 41,25. Berikutnya yaitu rekap analisis butir. Memiliki rata-rata 68,40, simpang bakunya 12,68, korelasi XY-nya 0,28, reliabilitas tesnya 0,44 yang memiliki kriteria baik, butir soalnya 5, jumlah subjeknya 15. Jadi untuk soal yang saya buat, untuk soal nomor 1 valid, soal nomor 2 tidak valid, soal nomor 3 tidak valid, soal nomor 4 valid, dan soal nomor 5 valid. Sehingga soal tersebut dapat digunakan atau direvisi kembali.